Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah judul, dua sejoli teroris yang akan atau sudah berbulan madu di sorga. Dua sejoli teroris yang berbulan madu di sorga. Ya, saya ucapkan selamat buat mereka. Semoga benar masuk ke sorga. Semoga sorganya bukan hoax. Karena kalau sorganya hoax, berarti ente-ente ini sorganya itu di neraka. Jika kita mau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk membunuh, kecuali dalam situasi perang. Ya wajar mas bro, yang namanya situasi perang, prinsip perang itu kan kalau tidak membunuh, ya dibunuh. Tetapi kalau dalam kondisi damai, Islam dengan jelas melarang perbuatan bunuh-membunuh. Ini tertera dengan jelas dalam surat An-Nisa 93, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Dan barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka atau marah kepadanya, wa la'anahu, dan melaknatnya, wa 'adda lahu azaban azima, serta menyediakan azab yang besar baginya. Ini dalam Al-Quran. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang beriman muta'ammidan, dengan sengaja. Jadi membunuh orang yang beriman dengan sengaja. Dalam ayat ini memang sedang diterangkan orang yang beriman di sini sesama muslim. Tetapi kalau kita baca ayat sebelumnya tersebut, ternyata tidak hanya membunuh seorang muslim, yang berbeda keyakinan pun dibahas. Dan sudah jelas di sana Allah melaknat orang beriman yang membunuh orang kafir dengan sengaja. Orang kafir di sini orang kafir yang sudah mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Allah melaknat kalau ada orang Islam yang membunuh orang kafir yang sudah mengadakan perjanjian damai dengan orang beriman. Maka di ayat sini, orang beriman ini bisa ditafsirkan orang yang beriman dan orang yang bukan beriman. Orang beriman dan orang kafir yang sudah mengadakan perjanjian damai dengan orang yang beriman. Jadi, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang yang beriman maupun orang kafir yang sudah mengadakan perjanjian dengan orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu, Allah marah kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa 'adda lahu azaban azima, dan Allah menyediakan azab yang pedih baginya. Dalam bahasa yang sederhana ya bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, menjadi orang kafir secara otomatis. Karena golongan yang jelas dimarahi oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan diazab oleh Allah, itu ada golongan para pengikut setan dan para pengikut iblis. Orang yang membunuh orang yang beriman maupun orang kafir yang sudah mengadakan perjanjian damai dengan orang yang beriman, maka mereka itu otomatis jadi kafir dan menjadi pengikut setan, pengikut iblis, dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan hidup kekal dalam neraka. Nauzubillah, nauzubillah. Alih-alih dua sejoli ini ingin mendapatkan surga, ternyata surganya hoax. Nauzubillah, nauzubillah. Sungguh malang sekali kawan. Makanya kalau beragama itu pakai otak, dan berotaklah dalam beragama. Assalamualaikum